Halo pemirsa, sebelum kita melanjutkan podcast ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share supaya semakin banyak orang yang terberkati oleh podcast ini. Dan apabila memiliki saran dan kritik ataupun pertanyaan, silakan komen di bawah ini atau menghubungi kami di email yang tertera di deskripsi kami. God bless you. Selamat menonton. Halo guys, welcome back to God is Good Podcast bersama saya kembali Akira Jo ditemani oleh Pastor Albert Lintang. Ya, Pastor Albert, hari ini kita Ya. mau berbicara tentang terobosan. ya, Mungkin kita bisa mulai dengan apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan breakthrough atau terobosan di dalam ya. Kalau kita lihat dari bagus sebenarnya bahasa Inggrisnya ya. breakthrough. Breakthrough. Jadi eh, apa? eh, kalau saya lihat dia punya tinjauan itu mematahkan batas-batas, melewati batas-batas gitu. Breaking Jadi barriers. ya, jadi itu sesuatu yang luar biasa. Jadi kalau kita bicara terobosan begitu, kita sedang kita sedang mengalami bagaimana apa yang menjadi batasan-batasan kita itu ternyata yang selama ini kita pikir sebagai batasan-batasan kita, ternyata kita bisa terobos itu, ternyata kita bisa lewati itu, kita bisa pass through itu gitu. Jadi buat saya itu kata yang luar biasa ya, mengingatkan kita bahwa kita punya potensi-potensi tersembunyi. Yang mungkin kita tidak Ya. ketahui. Ya, ya. Dan kemudian berarti ini breakthrough atau terobosan yang kita berbicara ini tentang expanding kita punya limit, overcoming kita punya limitations begitu ya. Ya. Oke, kenapa kadangkala kita itu susah untuk mengalami terobosan, Pak, atau breakthrough ini? Kalau dalam terminologi kekristenan, ya kalau dalam terminologi umum kan memang yang namanya terobosan itu selalu disertai dengan ada yang namanya effortnya kita toh. Tapi kalau dalam terminologi kekristenan, terobosan itu memang selalu dikerjakan oleh Tuhan. Ya. Tuhan selalu menjadi inisiator, selalu menjadi jalan pembuka buat terjadinya terobosan. Jadi kontribusi manusia adalah bagaimana manusia itu dengan cerdas menemukan apa saja yang Tuhan telah sediakan dalam hidupnya untuk kemudian dia turuti itu, dia submit di situ, dia komitmen di situ, sehingga kemudian terjadi terobosan seperti yang Tuhan telah sediakan dan tuliskan bagi orang tersebut. Jadi memang untuk bagiannya kita sebagai manusia adalah bahwa kita pandai melihat hal tersebut. Nah, kepandaian atau kecerdasan ini yang sebenarnya harus dilatih. Karena seringkali kita melewatkan saat-saat atau musim-musim di mana sebenarnya terjadi terobosan buat kita ini. Tuhan sudah sediakan ini, tapi kita tidak memperhatikannya begitu. Kadang kita bisa lalai untuk melihat bahwa ada maksudnya Tuhan di dalam. Ya. Berarti bisa dibilang sebenarnya tadi Bapak juga bilang membutuhkan komitmen. Ya. Submission, komitmen, ya. Dua keyword ini ya. Ya. Kita harus submit pertama, untuk sebenarnya kita harus submit supaya kita bisa mengetahui kesempatan-kesempatan itu supaya jangan lewat. Ya. Karena Menundukkan diri. kadang kan Tuhan kalau mau expand kita, dia pasti taruh kita di situasi di mana kita harus keluar dari zona nyaman kita. Dan itu hasilnya kita mengalami terobosan atau enggak. Biasanya itu kan tergantung dari cara responnya kita kan. Ya, betul. Sangat tergantung dari cara responnya kita. Makanya kita harus punya prinsip sebenarnya begini. Bahwa anak Tuhan itu disediakan berkat oleh Tuhan dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Artinya dalam keadaan yang tidak ideal pun Tuhan menyediakan sesuatu buat anak-anaknya. Jadi memang ini harus menjadi paradigmanya kita supaya dalam segala musim kehidupannya kita, apa yang kita perhatikan adalah itu, apa ini yang Tuhan mau ini, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ketika kita menemukan hal tersebut, justru di situ terjadi terobosan-terobosan yang kita sendiri tidak, kalau kita hitung-hitung secara kemampuan diri kita, kayaknya kita tidak bisa ini, tapi ternyata bisa. Iya kan? Saya pikir tidak usah kita bicara jauh-jauh ya. Kalau kita punya pengalaman
misalnya kalau kita berusaha misalnya ya, kita membangun bisnis atau apapun itu, kita bekerja gitu ya. Dalam usia pekerjaan kita itu kita sering menemukan kan, kalau kita lihat lagi ke belakang begitu, awal kita memulai sesuatu ya pekerjaan itu, kita kalau melihat ke belakang awal mula, wah saya sampai di sini tuh saya enggak sangka, saya enggak mikir jalan-jalannya pun yang tadinya saya pikir untuk sampai ke sini saya akan menyiasati dengan cara A, dengan metode B, metode C. Ternyata waktu saya sampai di sini enggak ada itu metode-metode begitu gitu. Ternyata sampai juga bahkan lebih daripada yang kita expect begitu. Wah, itu kan ya kita kan bisa lihat itu ya. Terlebih dalam hidup kita dalam Tuhan gitu ya. Kalau mungkin bisa dibilang kayak begini Pak ya. Untuk mengalami terobosan itu biasanya kan kita harus tabrak tembok dulu. Ya. Berarti tabrak tembok kan sakit. Iya. Mungkin kenapa kadangkala kita susah untuk mengalami terobosan. Karena pas kita sakit responnya kita gimana. Itu sangat menentukan. Iya. Dan kadang kita lihat masalah itu sebagai masalah. Seperti yang Bapak bilang tadi, seharusnya kita melihat segala sesuatu, itu ada berkatnya Tuhan di dalam. Ya. Itu baru kita bisa mengalami terobosan. Begitu maksudnya Bapak kan? Jadi memang terobosan itu awal mulanya harus dimulai dengan bagaimana kita mengalami terobosan dalam hubungannya kita dengan Tuhan dulu. Betul. Karena saya lihat kalau dalam narasi Alkitab, semua tokoh-tokoh Alkitab yang mengalami perjumpaan dan terobosan dengan hubungannya dengan Tuhan, itu kemudian punya terobosan-terobosan baru dalam kehidupannya. Gitu ya. Saya kasih contoh misalnya kayak Ishak begitu ya, karena dia diwariskan kebenaran iman dari papanya, lalu kemudian dalam konflik di mana dia menggali sumur, ya dia gali, sudah dapat sumurnya, orang klaim bukan sumurmu itu, dia pindah lagi. Yang saya suka kan sikapnya Ishak yang tidak orang Makassar bilang bakugea, yang tidak beradu argumentasi, apa begitu, tapi dia pindah saja. Seperti arti namanya kan, Ishak kan punya arti nama ketawa. Jadi mungkin saya pikir dia waktu pindah itu dia ketawa saja, mungkin ketawa pahit tapi ketawa saja, dia pindah lagi. Ada berapa kali dia pindah sampai dia ketemu sumur yang terakhir. Tapi yang saya highlight dari kisah itu adalah bukan soal akhirnya dia menemukan, dia punya kelegaan begitu untuk sumur yang memang dia miliki. Tapi bagaimana setiap kali dia gali sumur, selalu responnya itu selalu ada, selalu bisa dapat begitu. Selalu bisa dapat. Nah, orang-orang seperti begini kan berhasil karena dia telah lebih dulu berhasil dalam hubungannya dengan Tuhan, sehingga responnya pun pada saat menghadapi jalan buntu adalah respon yang tegak lurus dengan bagaimana dia punya dinamika hubungan dengan Tuhan. Responnya dengan iman yang kuat. Kalau iman sih bahasanya, ya iman sih sebenarnya itu, tapi saya lebih suka menggambarkan secara detail begini. Responnya itu adalah hasil dari bagaimana dinamika hubungannya dengan Tuhan. Seperti bagaimana dia terhubung dengan Tuhan, seperti itu juga dia punya respon. Kayak Daud kan, Daud itu punya respon sama Tuhan itu kan. Saya suka kalau baca kitab Mazmur itu, saya suka perhatikan itu kata Sela. Karena di kata Sela itu selalu menjadi pemisah antara keluhan dengan keyakinan iman. Jadi di atas sebelum Sela itu Daud marah dulu, dia mengeluh dulu, dia begini, dia begitu, begitu. Kemudian muncul kata Sela. Begitu muncul kata Sela itu artinya kan begini, berhenti untuk mengalami revelasi ilahi. Jadi itu sebuah perhentian untuk lihat bagaimana revelasi ilahi itu bekerja. Begitu dia Sela, dia bilang sederhananya Sela itu istirahat, pause, gitu ya. Begitu dia pause, begitu dia istirahat, dia lihat semua dalam terang revelasi ilahi, berubah dia punya respon. Yang tadinya dia mengeluh sama Tuhan, tiba-tiba jadi keyakinan iman. Aku percaya Tuhan bahwa Engkau begini, aku percaya aku begini. Engkaulah gunung batuku, Engkaulah. Itu kan luar biasa begitu. Jadi saya lihat kalau orang menurut narasi Alkitab, semua orang yang mengalami breakthrough dalam hubungannya dengan Tuhan,
itu pasti dalam relasinya dengan sesama itu akan mengalami breakthrough. Bahkan apa saja yang mereka sentuh, Alkitab bilang itu akan berbuah. Ya, itu menunjukkan bahwa ketika mereka melakukan pekerjaan, mereka akan selalu mereka akan selalu berbuah, berhasil begitu. Efesus 2 ayat 10 bilang bahwa kita diciptakan Tuhan dan disediakan Tuhan pekerjaan yang baik yang Tuhan sudah sediakan jauh sebelumnya. Itu yang Paulus bilang buat jemaat di Efesus. Jadi saya percaya sekali kalau orang punya terobosan ilahi dengan hubungannya dengan Tuhan, maka setelah itu dia punya terobosan ilahi dalam reaksinya. Setelah dia punya terobosan ilahi dengan reaksinya, maka dia punya terobosan ilahi pada apa saja yang dia kerjakan. Betul. Sehingga apa saja yang dia kerjakan itu berhasil. Sekarang coba kita ukur ya. Semua bentuk keberhasilan pekerjaannya kita, sebenarnya skill itu nomor 2. Nomor 1 itu reaksi. Attitude-nya kita kan. Kalau attitude-nya kita bagus, panjang umur kita punya pekerjaan. Betul. Tapi kalau attitude-nya kita jelek, the way we react itu so badly gitu, ya sudah selesai. Kita punya pekerjaan tidak panjang walaupun skill kita bagus. Betul. Percuma skill bagus tapi mental kita atau mindset kita itu lemah. Iya betul. Saya dulu kan ngeband toh. Saya lihat banyak teman band itu yang skillnya bagus sekali. Melampaui lah pokoknya, kalau kita bahasakan sini skill ibu kota Moko itu sebenarnya gitu. Tapi kenapa tidak breakthrough dia gitu? Dia di situ saja terus, bahkan cenderung orang malas pakai begitu. Ya ternyata itu tadi. Dia punya attitude memang kurang bagus ya. Dia punya cara bereaksi tidak bagus. Dia ada panjang umur lah pekerjaannya. Iya betul. Saya juga perhatikan banyak teman-teman juga yang saya perhatikan juga, kadang ada yang mental bagus dan kadang juga pasti juga ada yang mentalnya kurang. Ya, betul. Pada saat kita sekolah aja kan udah kelihatan. Ya. Ada yang terlalu sulit, udah nyerah saja. Ada yang bilang sudah belajar saja, lulus atau tidak, yang penting saya belajar. Yang penting belajar, iya kan? Iya betul itu. Betul, itu filosofi yang istilahnya tidak ngoyo tapi menunjukkan etos ketekunan. Ya. Artinya kan kalau kita masih punya eager to learn something begitu, ya saya pikir kita pasti akan punya terobosan. Saya ini sebenarnya kalau dilihat-lihat dari sisi sejarah, saya ini bisa dibilang tidak bisa saya lakukan seperti yang saya lakukan sekarang ini. Bicara di depan umum atau apapun itu, saya tidak mahir. Saya punya banyaklah alasan untuk bilang bahwa saya tidak mungkin bisa melakukan apa yang saya lakukan sekarang. Tapi bisa ternyata, bukan karena saya ngoyo atau bukan juga karena falsafah dunia itu bilang kejarlah mimpimu apa, enggak juga, enggak begitu. Tapi saya memang cuma mau belajar saja walaupun setelah saya belajar orang tetap berpendapat biarlah enggak apa-apa. Yang penting saya belajar sesuatu, kan itu lebih penting. Nah, ketika saya punya hubungan dengan Tuhan, ternyata yang saya pelajari itu diperbesar kapasitasnya sama Tuhan. Di expand sama Tuhan. Luar biasa. Benar itu Pak. Karena kalau Bapak ngomong begitu, saya juga sih sama. Bisa podcast bersama Bapak. Iya. Kalau bicara tentang beberapa tahun yang lalu aja enggak mungkin kayaknya. Iya. Tapi mungkin yang kita bisa simpulkan dari pembicaraan kita, cara kenapa kita susah untuk breakthrough itu tergantung dari mindset, dari hubungan kita dengan Tuhan dulu pertama. Karena hubungan kita dengan Tuhan itu sangat berpengaruh ke mindset kita. Betul. Dan mindset kita itu yang menentukan reaksi kita. Jadi kadang kita itu susah breakthrough karena hubungan kita dengan Tuhan belum terlalu bagus. Sehingga, bukan saya bilang nggak bagus,
tapi belum terlalu bagus, Ya, sehingga kita tidak mengetahui rencana Tuhan ya, di dalam segala sesuatu yang kita hadapi. ya. Kalau kita mengetahui bahwa Tuhan itu selalu baik untuk kita, Hmm. dan dia tidak pernah lupa janji-janjinya, tidak pernah ingkar sama janji-janjinya. Kalau kita imani itu, kita tahu sehelai rambutnya kita pun juga jatuh, dia hitung. Kita sendiri saya tidak hitung. Ya, ya betul. Nah, pada saat datang masalah, apakah itu masalah? Hmm. Atau ada sesuatu yang Tuhan mau kasih tahu kita, ada sesuatu yang Tuhan mau bangkitkan dalam diri kita. Kalau kita bisa paham itu, saya yakin kita bisa di-expand. Ya, harusnya seperti itu ya. Harusnya seperti Harusnya itu. seperti bagus pun itu bukan berarti kayak kita sudah sempurna sekali, enggak. Tapi paling tidak kita berketetapan untuk terus ada dalam hubungan dengan Tuhan. Tadi Komitmen. Bapak bilang, Ya. submission, Komitmen. Ya. ini dua yang sangat penting dalam membina hubungan kita sama Ya, betul. yang betul. terutama submission. Ya, Karena reaksi kita itu menentukan apa maunya kita atau apa maunya Tuhan. apa maunya Tuhan. Ya, betul. Dan ternyata apa maunya Tuhan itu adalah kunci yang membuat kita bisa expanded. Ya, setuju sekali. Saya rasa sangat bermakna sekali kita punya percakapan pada hari Siap. ini. Saya harap pemirsa bisa terberkati oleh percakapan kita pada hari ini. Amen. Sebelum kita pergi, saya minta untuk Pak Dance untuk mendoakan pemirsa yang nonton. Siap. Supaya mereka bisa lebih memahami apa yang kita cakap. Ya. Tuhan Yesus, kami berdoa agar semua yang kami lepaskan hari ini menjadi sesuatu yang dapat dimeteraikan pada setiap hati yang mendengarnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga apa yang dilepaskan ini menjadi benih yang hidup, bertumbuh dan berbuah. Toh apa yang kami lakukan ini bukan hanya sekedar ngobrol-ngobrol biasa, tapi kami sedang dipakai Tuhan untuk melepaskan kekayaan firman Kristus. Terima kasih Bapa. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin.